Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang memberikan pemahaman kepada sebagian hamba-hamba pilihan sehingga mereka menjadi orang yang zuhud di atas dunia. Mereka menjadi orang yang sibuk dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan fikirannya untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa waffaqahum lidda'bi fi ta'atihi wat ta'ahhubi lidaril qarar. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba-hamba pilihan lidda'bi atau liddu'ubi, supaya mereka selalu berusaha fi ta'atihi, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wat ta'ahhub lidaril qarar, dan mereka diberikan taufik oleh Allah supaya bersiap-siap, mempersiapkan diri lidaril qarar, untuk menghadapi hari atau rumah akhirat, kehidupan akhirat. Wal hadar mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar. Jadi ada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka selalu taat dan bersiap-siap untuk menyambut datangnya kehidupan akhirat. Apa makna daripada at-taufik? Apa arti daripada taufik? Para ulama mengatakan at-taufik yaitu khalqul qudrah 'ala ta'ah fil 'abd. Allah menciptakan kemampuan. Allah menciptakan kemampuan dalam diri seorang hamba sehingga dia menjalankan bermacam-macam ketaatan. Itu namanya taufik. Jadi kalau ada orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mampu untuk melakukan, mengamalkan bermacam-macam ketaatan. Kebalikan daripada at-taufik ini al-khidlan atau al-khudlan. Al-khudlan ini kebalikannya. Khalqul qudrah 'alal ma'siyah fil 'abd. Allah menjadikan hamba tadi itu condong kepada kemaksiatan. Karena itu kita diperintahkan untuk selalu memohon at-taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan memohon supaya tidak termasuk golongan orang-orang yang makhzul. Makhzul itu senang maksiat, condong kepada maksiat. Tapi kalau kita meminta taufik kepada Allah, maka kita akan mampu, kuat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Yang kami ingini, kami kehendaki hanyalah kebaikan dan taufik.
Di ayat yang lain yuwaffiqillahu bainahuma, Allah memberikan taufik di antara kedua belah pihak manusia. Jadi kalau sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, harapannya dia menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Nah, mereka orang-orang pilihan ini mendapatkan taufik dari Allah sehingga terus berusaha untuk taat kepada Allah dan bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan akhirat. Wal hadar mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar, dan mereka menjadi hamba-hamba yang selalu berhati-hati. Berhati-hati daripada hal-hal yang membuat Allah murka. Ya, berarti mereka sebelum mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu dipikir-pikir dulu. Ini termasuk mukhalafat, pelanggaran-pelanggaran syariat, atau ini termasuk isyan, maksiat-maksiat terhadap Allah, atau malah sebaliknya. Jadi menjadi orang yang selalu berhati-hati ingin melakukan sesuatu. Kalau kita kan ngelakoni dulu, ya mikire nanti, wis kelakon baru mikir. Lah lopo mang ngene, lah lopo mang ngomong itu misalnya, wis kadung, wis kelakon. Sudah ngomong, baru menyesal. Kalau mereka enggak, sebelum melakukan dipikir dulu. Sebelum mengucapkan lisannya direnungi dulu. Ini pelanggaran syariat atau ini maksiat atau bagaimana, atau menghasilkan pahala. Itu orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu berhati-hati daripada hal-hal yang bisa membuat Allah murka. Wa yujibu daral bawar, dan mereka selalu berhati-hati dalam ucapan dan perbuatannya. Mereka takut ucapan dan perbuatan yang diomongkan atau dilaksanakan itu bisa mengantarkan mereka kepada siksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang waktunya, usahanya, tenaganya dihabiskan untuk taat, siap-siap menghadapi kehidupan akhirat. Bukan hanya taat saja, tapi juga berhati-hati supaya dia itu tidak melaksanakan sesuatu yang membuat Allah murka, yang menyebabkan dia nanti ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu amal tok, bukan. Juga menahan diri daripada pelanggaran, menahan diri daripada maksiat. Oleh karena itu para ulama mengatakan paling afdolnya taat itu, paling afdolnya ibadah itu adalah tarkul ma'asi. Meninggalkan maksiat itu paling afdolnya ibadah. Karena kalau sholat diperbanyak, itu banyak yang mampu manusia itu. Kalau puasa Senin Kemis, insya Allah banyak yang bisa melaksanakan. Kalau sedekah, insya Allah yang rutin tiap hari ada banyak. Macam-macam ibadah itu mampu dilakukan oleh manusia. Tapi kalau meninggalkan maksiat ini yang berat. Meninggalkan maksiat ini tidak sembarangan orang bisa. Karena kadang-kadang mulai dia itu mengenal maksiat di masa mudanya sampai tua kadang-kadang belum berhasil meninggalkan maksiat tersebut. Masih menjadi hamba yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Kadang-kadang sampai hari ini, sampai detik ini dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah taat itu ibadah gampang melaksanakannya. Tapi kalau meninggalkan maksiat ini yang tidak semua manusia bisa. Karena itu dikatakan afdhalul ibadah, paling afdhalnya ibadah itu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Bukan melakukan ketaatan, maksiatnya juga jalan, bukan. Wal muhafadha ala dzalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar.
Dan mereka hamba-hamba pilihan yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang selalu taat, yang selalu berhati-hati, mereka itu menjauhi perkara-perkara yang dimurkai Allah. Mereka itu selalu muhafadzah ala dzalik, konsisten orangnya itu. Istiqomah menjalankan. Ya, duduk Senin Kemis. Bukan sebulan 2 bulan, tapi terus sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sabar setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15, mulai 6 sampai tua. Istiqomah. Istiqomah taat, istiqomah jauh daripada maksiat. Terus dijaga itu. Dijaga seperti orang yang menata batu bata itu. Ditoto. Mulai 6 itu ditoto sudah ya. Mulai dia masih muda ditaruh sampai tinggi. Lek ana sing rada miring titik dikenano. Dilurusno begitu. Sampai bangunan itu tinggi. Itu orang-orang pilihan Allah. Kalau kita noto sik oleh botol loro telu ya rubuh. Kena angin, nek banyu ya noto maneh. Mari ketemu sama ulama, mari hadir hall, mari ngrungokno ceramah, istiqomah maneh. Ndak suwe rubuh maneh. Ndak munjuk-munjuk bangunannya ya, ndak naik-naik. Kalau mereka itu orangnya total. Lek istiqomah ya istiqomah, jangan separuh-separuh gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa seperti mereka insyaallah. Muhafadzah ala dzalik. Terus dijaga itu sama mereka. Taatnya dijaga, jauh daripada maksiatnya juga dijaga. Padahal taghayyur al-ahwali wal atwar. Mereka ada di masa yang berubah-ubah. Ada di masa yang berubah-ubah. Ada kalanya enak, ada kalanya harga-harga makanan naik, munda, regane lombok munda misalnya ya, endok munda, ayam naik, beras mahal dan seterusnya. Kadang enak, kadang tidak enak begitu. Tapi mereka tetap keadaannya tidak berubah. Lek wayahe regoe murah ibadah, lek regoe larang ibadah dikurangi misalnya. Atau sebaliknya enggak. Bersama dengan perubahan keadaan itu mereka tetap menjalankan taat dan menjauhi maksiat. Dan perubahan al-atwar. Ya. Orang-orang yang dia saksikan. Alhasil perubahan seperti apapun yang ada di sekitar orang-orang pilihan ini tidak mempengaruhi taatnya, tidak mempengaruhi daripada usahanya mereka untuk jauh daripada maksiat. Tidak gampang goyang. Seperti gunung-gunung yang kokoh itu orang-orang pilihan itu. Kape angin, kape badai, kape hujan deres, mau apapun tetap ngadeg gunungnya. Itu orang-orang soleh seperti itu. Ada perubahan, ono corona hilang. Ono pilpres, tetap istiqomah, tidak berubah. Oh, KP pemilihan, praisik pengajian kiai ini, Habib. Kenapa? Barengi calon misalnya. Tidak ada yang seperti itu. Basing dadi sopo, basing dadi wedok misalnya. Tidak mempengaruhi sama sekali dengan ketaatannya mereka, dengan jauhnya mereka daripada maksiat. Ono demo, ndak ono demo ya tetap. Ya. Ada wabah penyakit, tidak ada wabah penyakit ya tetap ibadahnya tetap jauh dari maksiat tetap. Ya. Ada gejolak apa di negerinya ya tetap ibadah. Kalau di antara kita kan ya delok dino gitu ya. Lek malam minggu pas dah ono pengajian ya siji maneh. Ya, berubah lagi apalagi kalau acara-acara tahunan, tahun baru.
Lali ambek sarung ambek kopi ae misalnya. Loh, lain ini Beb, kalau malam tahun baru ini khusus. Ya. Ya ini kita itu seperti itu ya. Ada angin sedikit katut. Kalau mereka itu orang-orang pilihan Allah itu enggak ngikuti itu. Mereka yang ada di hadapan mereka itu kehidupan akhirat saja. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkah wa asmalahu wa anmah. Aku memuji, kata beliau Al-Imam Nawawi, aku memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ablagha hamdin, dengan pujian yang paling puncak, wa azkah, dan pujian yang paling suci. Dikatakan manusia ini sebenarnya tidak mampu untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Tidak ada makhluk yang bisa memuji dengan pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW, beliau di dalam memuji kepada Allah mengatakan, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ini kalimatnya Rasulullah itu, sing biasanya dibaca di doa wahbah itu, dungane tahlil. Ya, alhamdulillah rabbil hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Subhanaka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Itu kan dipakai di doa wahbah itu, dungane tahlil itu. Itu perkataannya Rasulullah itu. Apa makna daripada perkataan Rasulullah itu? Makna bahasa Indonesianya, la uhsi thana'an 'alaika, ya Allah, saya tidak mampu ya membawa pujian-pujian yang layak untuk engkau sebagaimana engkau memuji kepada zatmu sendiri. Nabi Muhammad ini mengatakan tidak mampu, apalagi manusia biasa begitu ya. Kata Nabi SAW, saya mau mendatangkan kalimat-kalimat pujian yang pantas bagi engkau ya Allah, saya tidak mampu, katanya Nabi. Sebagaimana engkau memuji kepada zatmu sendiri. Nah, kalau manusia itu sudah mengakui ketidakmampuan dia terhadap sesuatu, maka disitulah dia dianggap mampu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia masih nganggap bisa memuji Allah, maka nilainya kurang begitu. Kalau sudah mengakui tidak mampu saya muji yang sempurna kepada Allah, disitulah kesempurnaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyatakan kalimat itu adalah pujian yang sempurna dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dipakai oleh para ulama di dalam membuka doanya mereka, ya, di dalam membuka karangan-karangannya mereka. Nah. Wa ashmalahu wa anmah, dan aku memuji kepada Allah dengan pujian yang menyeluruh dan yang sempurna. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Barrul Karim, yaitu Tuhan yang esa satu, Al-Karim, yang maha dermawan. Jadi setelah pujian, setelah basmalah, kemudian hamdalah, ya, bismillahirrahmanirrahim, kemudian pujian alhamdulillah dan seterusnya, kemudian syahadatain, syahadah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam satu riwayat hadis dikatakan kullu khutbatin laisa fiha tasyahud fahiya kal yadil jazma. Maka setiap pembukaan ceramah atau pembukaan kitab-kitab yang dikarang, tidak ada di dalamnya, di dalam pembukaan tadi itu syahadah, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau tidak ada itu, maka permisalannya seperti tangan yang
jadzma, terkena penyakit juzam. Juzam itu lepra itu loh. Warna kulitnya berubah sampai hitam, kemudian dagingnya rontok, jatuh, berlubang gitu ya. Ini permisalan, maksudnya siapapun yang khutbah tanpa ada syahadah, persaksian. Siapapun yang mengarang kitab di dalam pembukaannya tidak ada syahadatain, tidak ada persaksian tadi asyhadu alla ilaha wa asyhadu alla ilaha dan seterusnya, maka seperti tangan yang terkena penyakit lepra, artinya khutbah dan karangan tersebut barokahnya itu sedikit. Barokahnya sedikit, manfaatnya sedikit. Oleh karena itu Al-Imam Nawawi dalam pembukaan kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan syahadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim. Tuhan yang maha pengasih, ar-rahim, maha penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu adalah hamba Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah Subhanahu wa taala, wa habibuhu dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khaliluhu dan makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah persaksian tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang mana beliau adalah al-hadi ila siratin mustaqim. Beliau adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus, wadda'i ila dinin qawim, yaitu nabi yang mengajak ya, manusia ini, makhluk ini kepada agama yang qawim, yang benar. Salawatullah wa salamuhu alaih, semoga salawat Allah dan salam Allah tercurahkan kepadanya Nabi Muhammad, wa ala sairin nabiyyin, dan tercurahkan kepada seluruh nabi-nabi Allah, wa ali kullin, dan keluarga mereka, wa sairis salihin, dan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, setelah syahadah bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian syahadah persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi kalau direntet nasabnya Rasulullah itu tidak ada ayah dan datuknya Nabi itu yang bernama Muhammad. Tidak ada. Jadi Nabi Muhammad ini adalah anak pertama dalam keturunannya itu yang diberi nama Muhammad. Dan nama Muhammad ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Makna daripada Muhammad yaitu orang yang kathir khisaluhul mahmudah. Perangai-perangai yang terpuji itu banyak dalam dirinya, itu namanya Muhammad. Arti daripada nama Muhammad. Jadi ketika diumumkan oleh Abdul Muttalib bahwa cucunya ini diberi nama Muhammad, orang-orang Quraisy itu, suku Quraisy ya protes. Wahai Abdul Muttalib, kenapa kok cucu kamu itu diberi nama Muhammad, padahal orang tuanya dia itu tidak ada yang namanya Muhammad, dan suku Quraisy tidak ada yang namanya Muhammad. Ini nama baru gitu. Artinya manusia yang terpuji Muhammad. Maka Abdul Muttalib mengatakan, saya berharap bahwa anak laki-laki ini kelak menjadi manusia yang dipuji di langit maupun di bumi. Maka apa yang dikatakan oleh kakeknya ini Abdul Muttalib menjadi kenyataan. Nabi Muhammad adalah makhluk yang dipuji di bumi dan makhluk yang dipuji di langit oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Subhanallah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. Di kebanyakan khutbah dan di karangan-karangan kitab banyak yang menyebutkan titelnya Rasulullah itu, yang disebutkan pertama adalah abduhu. Muhammadan abduhu. Abduhu, hamba Allah. Kalau dalam pikiran orang awam seperti kita, hamba itu rendah. Tapi ternyata versinya para ulama, kata abd, hamba Allah itu adalah titel yang tertinggi. Adalah titel yang tertinggi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu disebut sebagai hamba oleh Allah di dalam Al-Quran itu berulang-ulang, menunjukkan bahwa kata-kata abad, hamba itu adalah titel yang dimiliki Rasulullah, adalah titel yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alkitab, Al-Quran. Dalam ayat yang lain, alladzi nazzalal furqana ala abdihi. Allah itu zat yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu nama Al-Quran. Ala abdi, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Juga di dalam ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci zat yang memperjalankan hambanya, hamba yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Najm Allah juga membahasakan Nabi Muhammad itu sebagai hamba. Fa'auha ila abdihi ma auha. Jadi Nabi Muhammad itu diistilahkan abd, hamba, itu berulang-ulang dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa kalimat hamba itu adalah pangkat yang tertinggi yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai sebagian ulama itu memberikan contoh, kalau ada laki-laki dia itu jatuh hati kepada seorang perempuan, saking cintanya, maka dia memohon kepada perempuan tadi itu, jangan saya ini dipanggil mas atau bang atau apa misalnya, ya jangan, tapi panggil saya pelayanmu, begitu, hambamu, saking cintanya itu. Ya, begitulah Rasulullah SAW, saking tingginya mahabbatullah kepada beliau, maka beliau diberikan titel abad, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu sudah dikatakan hamba itu ketika betul-betul pasrah kepada tuannya dan dia ridho dengan apa yang diberikan oleh tuannya dalam keadaan apapun, baik itu nilainya positif bagi dia atau negatif, pasrah total. Jadi ridho dengan ketentuan tapi tingkatnya sudah tertinggi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang soleh, mendapatkan keberkahan daripada penyusun kitab ini Al-Imamun Nawawi, dan mudah-mudahan berkat Nabi, berkat orang-orang yang soleh, kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kekuatan untuk bisa menjalankan ketaatan, mendapatkan kekuatan untuk bisa menjauhi larangan-larangan dan maksiat-maksiat, dan mudah-mudahan kita jauh daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
jauh daripada hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan orang yang istiqomah dalam keadaan apapun di zaman apapun. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.